Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Farizal Tirsulmi ya. Di video kali ini ada kasus Honda Beat ya. Ini kasusnya muncul kode mil ya pada sistem indikator. Loh, coba kita hitung ada berapa kode milnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Coba ada lagi enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ada 7 ketipan doang ya. 7 ketipan di motor Honda Beat ya. Itu adalah sensor CO2 ya. Pokoknya di permasalahan sensor CO2 itu ada masalah ya, entah itu sensornya yang bermasalah ataupun kabelnya yang bermasalah ya. Nah, kebetulan langsung saya koordinasi sama ownernya tuh. Ini ownernya ini, Abang Shopee Food ya. Ini katanya pernah disambung-sambung ya. Nah, benar ya, ini ternyata putus ya tuh. Tuh ya. Ternyata kabel CO2 ini putus ya. Jadi saat dipakai ya, kena jalan merusak ataupun kena polisi tidur, itu akan mengakibatkan kayak berbet ya, karena untuk sistem sensor CO2-nya ini nggak terkoneksi ya, atau putus di jalan ya ini. Dan nanti kita akan coba sambung lagi ya, tapi menggunakan solder ya, biar nanti agak kenceng. Kalau dipakai kayak gini doang nanti takutnya putus lagi ya, karena ini shocknya juga udah mati ya, jadi mendelap banget ya. Jadi fix masalahnya cuma di sini. Nanti kita akan solder dulu ya, terus kemudian kita akan pastikan semuanya normal ya, dengan menggunakan scan pakai DLC aja ya, cukup ya, karena ini masalah ringan, jadi tidak perlu scanner ya. Scanner ada, cuma nanti aja lah ya, masih cukup pakai soketan DLC. Kita bisa memperbaiki ini ya dengan yang simpel-simpel dulu ya. Yang pasti ini di bagian sini ya, karena ada putus kabel ya nih. Oke, kita langsung saja untuk menyolderannya. Kita nanti tambah kabel dan kita akan langsung pasang saja. Oke, nanti kita akan tes setelah semuanya dipasang. Ya, oke. Ini kita akan melakukan penyambungan ya, untuk menyambung bagian kabel ya di sensor O2 ini yang putus ya. Jadi kita akan sambung, terus kemudian kita akan solder ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mengalami hal serupa ya, ini dipastikan di perkabelan dulu ya. Kalau misalkan kabelnya nggak ada yang putus ya, berarti sensornya yang bermasalah ya. Oke, kita akan langsung solder saja ya, biar nanti lebih kuat dan tentunya lebih awet ya. Jadi kalau kena goncangan atau goyangan ini tidak akan lepas lagi ya. Ya tuh ya. Jadi fungsinya sensor O2 ini adalah untuk mengatur udara ya, udara di bahan bakar ya. Jadi kalau misalkan ini yang terputus, ini akan mengakibatkan berbet-berbet ya, seperti bensin, kehabisan bensin ya, atau melepak-melepak lah intinya ya. Oke, kita akan pastikan semuanya benar-benar kencang ya. Ini tolong di pegangin mas ya. Ya, oke. Ini untuk kabel ya, sudah disolder ya, dan udah dikasih selasi bakar ya. Kita akan rapihkan ya sedemikian rupa ya, agar untuk customernya atau pelanggannya itu senang ya. Jadi kerja itu harus rapih, dan tentunya dengan kerapihan ini akan membuat orang itu balik lagi ya. Tuh, kita
kita akan solasi serapi mungkin ya. Pastikan semuanya benar-benar tertutupi dengan solasi ya. Jadi ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kemasukan air atau kemasukan tanah ya di bagian perkabelan sensor O2 ini ya. Kita akan rapihkan serapi mungkin ya, biar nanti customer juga puas dengan pelayanan mekaniknya ya. Ini punya mekanik yang jadi mekanik itu harus teliti ya, harus benar-benar sabar ya menghadapi setiap customer. Setiap masalah itu sangat berbeda-beda ya. Ya kita akan, nah ya, nih kalau udah rapi kita tinggal langsung masukkan ya. Ini bikin serapi mungkin lah intinya ya, dimasukkan terus kemudian nanti kita akan tes bagaimana hasilnya ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami hal serupa ya, pastikan dulu di bagian yang termudah ya. Bagian yang mudah, kalau misalkan yang termudah udah bersih, baru kita akan ya. Oke, sekarang kita akan coba tes nyalakan ya. Ini kondisinya sudah disambung ya tuh. Ya sudah normal ya tuh, untuk indikator normal. Coba kita akan pasang untuk soket DLC-nya ya. Ini untuk memastikan riwayat yang ada di motor ini itu hilang ya. Jadi kita pastikan hilang ya. Nah, ini udah posisi chamber, kita kunci kontak on. Nah ya. Nah ini kedipan ini adalah sensor O2 ya, yang tadi putus. Dan ini kita akan hapus ya. Ini adalah riwayat atau history ya. Caranya mudah sekali ya. Nih ya, sambungkan. Kalau misal nggak punya soketan ya pakai kabel juga bisa ya. Si kontak on ya, tunggu sampai kedip, baru kita cabut ya. Hitung 10 detik ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, kita cabut ya. Oh gagal sorry ya. Kita coba lagi ya. Tuh malah masih nyala ya. Kita akan tes lagi. Kita akan cabut ya. Tuh masih nyala. Kita akan langsung tutup ya. Kalau udah melotot berarti tandanya normal ya. Nah ini kan di chamber ya. Oke, sekarang kita akan reset untuk historinya biar hilang ya, atau di reset ke mode 1 ya. Tarik ya, soketannya masih nempel, soketan DLC kita gas mentok ya. Ini kondisi off ya. Kita akan kunci kontak on dan tunggu sampai kedip-kedip ya. Kalau udah kedip berarti sukses ya. Ya, kedip-kedip terus lepas, kedip 1 kali. Nah, kembali ke mode 1, kunci kontak off, kita cabut ya. Oke. Berarti ini sudah hilang ya, sudah normal semua karena histori yang tadi yang CO2 ini sudah hilang ya. Oke. Untuk masalah ya sudah selesai ya. Ternyata untuk sensor O2-nya kabelnya yang terputus ya. Oke ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ya nih, dimandurin sama yang punya. Mantap.